Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral hadits kitabullah wa khayral hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hendaknya seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik nikmat keimanan, kesehatan, dan luangkan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Dan hendaklah kita berhati-hati agar jangan sampai menjadi orang yang kufur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangatlah pedih." Surat Ibrahim ayat 7. Demikian pula kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan waktu. Takwa sebuah kata yang ringan diucapkan, akan tetapi tidak mudah untuk diamalkan. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa, maka berkatalah Ubay, "Pernahkah Anda berjalan di suatu tempat yang banyak durinya?" Kemudian Umar pun menjawab, "Tentu." Maka berkatalah Umar, "Apakah yang Anda lakukan?" Kemudian Umar pun berkata, "Saya sangat waspada dan hati-hati agar selamat dari duri-duri itu." Lalu Ubay pun berkata, "Demikianlah takwa itu." Dari tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 55. Demikianlah takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yakni agar kita senantiasa waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan keseharian kita dan juga dalam ucapan-ucapan kita. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat dan berucap kecuali berdasarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita bersegera mencari bekal
guna menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah padamu, hai orang-orang yang beriman. Dari surah Al-Baqarah ayat 197. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dijalani sampai akhirnya nanti kita akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Maka tatkala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberitakan tentang ahwal atau keadaan hari akhir, hendaklah hati kita menjadi takut, menangislah mata kita, dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala disebut kata neraka, azab, akhirat, dan lain sebagainya, seakan terasa ringan diucapkan oleh lisan-lisan mereka tanpa makna sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Mari kita perhatikan firman dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan 29. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apakah hisab atau perhitungan amal terhadap diriku. Duhai seandainya kematian itu adalah kematian total atau tidak usah hidup kembali, hartaku juga sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, kekuasaanku pun telah lenyap daripadaku. Dari surah Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan 29. Dalam ayat ini Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 5 halaman 501 menerangkan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang sengsara, yaitu manakala diberi catatan amalnya di padang pengadilan Allah dari arah tangan kirinya. Ketika itulah dia benar-benar menyesal. Dia mengatakan penuh penyesalan, andai kata saya tidak usah diberi catatan amal ini dan tidak usah tahu apakah hisab atau perhitungan terhadap saya, tentu itu lebih baik bagi saya. Dan andai kata saya mati terus dan tidak usah hidup kembali. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belilah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dari surah Al-Haqqah ayat 30 sampai dengan 32. Bagi kaum beriman yang mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, jadi tergetarlah hatinya, akan menetes air mata mereka, terisalah tangis mereka, dan keluarlah keringat dingin di tubuh mereka. Seakan mereka saat itu sedang merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Maka tumbuhlah rasa takut yang amat mendalam pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang celaka seperti ayat di atas. Jemaah salat Jumat rahmatullah, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dengarkanlah pada hari penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mendengar
teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar atau dari kubur. Surah Qaf ayat 41 sampai dengan 42. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan 7. Tidaklah orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Dan manusia dibangkitkan dalam keadaan hufah, kurah, gurlan, atau mereka tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Dari surah Al-Anbiya ayat 104. Manusia akan dikembalikan secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun, dikembalikan dalam keadaan demikian bercampur dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dan tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah dia, "Wahai Rasulullah, antara laki-laki dan perempuan sebagian mereka lihat kepada sebagian lain." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Al-amru asyaddu min ayyan turabatuhum ila ba'd." Perkara pada hari itu lebih keras daripada sekedar sebagian mereka melihat kepada sebagian lainnya. Dari hadis Sahih riwayat Al-Bukhari nomor 6027 dan Muslim nomor 2859 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita, begitu juga dengan sebaliknya. Sampai seseorang itu lari dari bapak, ibu dan anak-anak mereka karena takut terhadap keputusan Allah pada hari itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dan istrinya dan anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Dari surah Abasa ayat 34 sampai dengan 37. Demikianlah peristiwa yang amat menakutkan yang akan terjadi di akhir nanti. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur